Assalamualaikum sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Hari ini saya ada di Karanghawu, Pelabuhan Ratu. Kebetulan ada kunjungan ke Pelabuhan Ratu, jadi sekalian membuat konten. Konten ini terkait dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang sedang dilombakan dan rencana lomba film pendek karya ilmiah atau karya keterampilan. Karya ilmiah ini mungkin untuk SMP, MTS, SMA, MA, SMK ya, siswa-siswa SMK. Sedangkan karya keterampilan mungkin untuk SLB dan SMK juga boleh. Jadi sebetulnya semuanya boleh. Kemudian SD gimana ya? SD apakah bisa ikut? Ya, silakan dipertimbangkan saja. Kalau memang mampu ya silakan saja. Sesuatu yang unik misalnya. Nah sekarang kita membahas tentang yang sedang berlangsung sekarang, lomba pembelajaran jarak jauh. Jadi dalam lomba pembelajaran jarak jauh ini tidak otomatis semua video langsung diupload, tetapi panitia atau juri menyeleksi mana yang kira-kira pantas untuk masuk ke dalam lomba tersebut, mana yang tidak. Karena ternyata kebanyakan tidak sesuai dengan kriteria lomba yang sudah diumumkan. Dari sisi durasi, dari sisi kontennya sendiri, jadi agak berbeda. Nah ini jadi sebetulnya lebih dari 30% ya pengaruh panitia atau juri ini terhadap lomba ini. Karena kalau kita lihat dari 150 video yang masuk, yang ditampilkan sekitar 30-an. Jadi ini betul-betul seleksi lebih dari 50%. Nah, tapi yang dimaksud 30% itu adalah keputusan akhir. Sedangkan sisanya kita serahkan kepada mekanisme YouTube. Jadi jangan khawatir ya. Bapak Ibu, memang subscribe dan like ini adalah dan komen ya, dan viewer tentu merupakan mekanisme YouTube. Semakin disukai video yang kita upload, maka semakin banyak subscriber dan like dan viewernya. Nah, ini yang harus disadari, karena ada yang protes-protes, wah ini katanya ada kecurangan nih, yang baru masuk kok tiba-tiba banyak like dan subscribe-nya dan view-nya. Ya memang itulah mereka yang bisa melihat di situ. Saya kira tidak ada kecurangan-kecurangan. Siapa yang bisa melakukan? Apakah yang memprotes juga bisa melakukan? Ya lakukan saja kalau memang bisa. Tapi saya yakin tidak bisa, karena subscribe itu hanya satu kali dalam satu channel, sedangkan like hanya satu kali dalam satu video. Jadi tidak tertukar ya. Kemudian kalau komen memang bisa berkali-kali. Nah yang mungkin yang jadi masalah adalah promosinya. Semakin banyak jaringan kenalan ya semakin banyak ditonton ya, kemungkinan subscribe dan like-nya juga semakin banyak. Jadi sekali lagi kita tidak ada diskusi tentang perubahan tata cara atau persyaratan lomba. Jadi kita ikuti saja apa yang ada seperti lomba yang sebelumnya. Ada juga yang bilang kemudian SLB tidak bisa disatukan dengan ini, dengan yang reguler. Saya kira tidak juga ya, karena kan gurunya semua sebetulnya semua punya kesempatan. Bisa saja bahwa jejaring guru-guru SLB lebih luas, jadi harus pede saja lah. Kalau karyanya bagus, disukai oleh netizen, yang menonton kan bukan hanya SLB saja, tetapi semua orang. Ya saya kira akan bagus. Ini adalah satu kompetisi yang terbuka, dan mudah-mudahan ini akan membangun juga kepercayaan diri. Jangan meminta perlakuan khusus
Kecuali nanti lah misalnya kita punya anggarannya yang cukup besar, kita pisah-pisahkan. Jadi sekali lagi untuk pembelajaran ini pada awal sudah diketat gitu ya. Yang 30% itu di akhir. Jadi yang sudah masuk kita anggap sudah bisalah menyesuaikan, walaupun memang kualitasnya berbeda-beda, tapi kita juga tidak bisa mengkat. Kalau yang selama dia sesuai dengan kriteria ya silakan. Kemudian yang kedua adalah rencana lomba karya ilmiah, film pendek tentang karya ilmiah. Yang kita harapkan adalah siswa bisa menyebutkan referensi yang digunakan, kemudian guru pembimbingnya atau kawan yang membantu. Tapi karyanya yang disukai adalah atas nama individu siswa itu sendiri. Jadi kalau bagusnya sih karya dia membuat satu film pendek sendiri, kemudian pembimbingnya dan referensinya apa yang dipakai. Nah, di dalam film pendek ini harus diawali dengan apa sih alasan membuat karya ilmiah tersebut, referensinya apa, pembimbingnya apa, kemudian prosesnya seperti apa, jelaskan, mungkin ada filmnya, prosesnya, kemudian produknya, hasilnya seperti apa, nah produknya, dan kebermanfaatan untuk masyarakatnya apa, atau untuk dunia pendidikan itu apa. Ini juga mungkin harus dijelaskan ya, ini kan akan menarik. Begitu juga sama dengan karya keterampilan, produknya harus original, jangan meniru, jangan karya orang lain yang diakui sebagai karya kita, betul-betul yang dilakukan sendiri oleh kita. Kalau bisa penemuan baru gitu. Kalau misalnya katakan saja anyaman itu anyaman yang unik gitu, yang belum ada, dan itu tapi kebermanfaatannya atau tingkat seninya mungkin seperti apa. Kalau karya ilmiah itu penemuan apa gitu ya, yang belum ada gitu ya, referensinya boleh dipakai. Ini kan akan bagus nih, saya pikir. Tapi nanti kalau misalnya ada koreksi silakan di komen situ. Dan jangan lupa ditonton ini supaya tidak ada salah mengerti lagi. Memang mekanisme kita adalah menggunakan mekanisme YouTube, subscribe, like, komen, dan viewer. Nah, itu yang mekanisme YouTube. Semakin banyak pendukungnya, yang mendukungnya dialah yang menang. Karena ini sah-sah saja, dalam pilkada juga seperti itu. Dalam pilkada kan tidak ada, wah itu katanya kok kualitasnya tidak bagus, oh pemilihnya banyak, paling banyak, masa dikalahkan. Atau Pak Jokowi, nggak bisa itu, Pak Jokowi tidak pantas. Nah kemudian kalau rakyat memilih, berarti memang kualitasnya bagus gitu ya. Terlepas dari hal-hal yang mungkin kontradiktif, tetapi ya kita harus mengakui bahwa semakin banyak jejaring kita, itulah keahlian dari masing-masing. Oke ya, terima kasih atas perhatiannya. Salam literasi, ayo membaca. Salam dari Karanghawu, Pelabuhan Ratu.